Padamu aku percaya, padamu juga aku merasa sakit. Tapi saat ini aku bahagia, karenamulah aku bangkit. Halo kaum muda, apa kabar? Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana kesehatan mentalmu? Sudahkah berbelas kasih dengan sesama? Pada kesempatan kali ini, tema kita belas kasih. Kita akan sedikit membahas bagaimana belas kasih dalam keseharian kita. Baiklah teman-teman, mari kita lihat kembali pada Alkitab Matius 18 ayat 33. Di situ mengatakan bahwa bukankah kamu mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani kamu? Allah sendiri mengatakan demikian. Kita seharusnya mengasihani, berbelas kasih kepada sesama kita, seperti Allah sendiri mengasihani kita, memberikan kasih kepada kita. Lantas bagaimana sih untuk berbelas kasih kepada sesama? Mungkin rekan kita, mungkin teman kita, adik tingkat, kakak tingkat. Nah, saya punya sebuah cerita. Pada saat itu teman-teman, saya ikut sebuah acara, sebuah kegiatan yang saat itu saya menjadi divisi media. Divisi media itu cukup berat teman-teman, karena di sana memerlukan kompetensi di bidang media yang ya harus sesuai lah, ada kriterianya. Jadi orang-orang di situ memang terpilih dan tidak main-main, karena bukan tingkat teknis. Singkat cerita, pada saat itu saya dan teman saya ditunjuk menjadi koordinator dan saya di bawahnya langsung. Karena kami sudah bekerja sama lebih dari setahun, jadi kami cukup mengenal bagaimana cara kerja kami satu sama lain. Jadi kami sudah kenal begitu cukup lama dalam suatu divisi, dan kami bekerja bersama. Waktu itu karena saya tahu dia orangnya berita-berita, jadi saya percaya sepenuhnya dengan dia. Saya limpahkan semuanya ke dia, apapun keputusannya saya akan ikuti, siapapun yang dipilih saya akan ikuti. Kebetulan saat itu dipilihnya adalah orang-orang yang tidak berkompetensi dalam bidangnya, dalam bidang media, namun tetap dipilih karena ingin belajar bersama. Saya terima dong, karena belajar. Dan ya saya ingin sharing ilmu gitu dengan teman-teman yang lain, dan juga bisa menyerap ilmu dari teman-teman yang lain. Singkat cerita, mendekati hari acara, semuanya berantakan, semuanya kacau. Saya ditinggal sendirian. Ditinggal sendirian itu teman-teman saya tidak bisa mengikuti cara kerja saya, yang saat itu di bidang media memang harus diminta untuk cepat. Lalu ada teman saya ini yang tidak ikut, tidak bisa mengikuti. Mereka karena memang bukan di bidang media, mereka tidak paham. Lalu koordinator saya yang juga teman saya ini entah kemana. Jadi saya semakin pusing, saya marah, saya ingin pukul teman saya ini. Saya benar-benar menghabisi dia, karena saya sakit hati. Saya sudah kenal dia selama kurang lebih setahun ini, tapi bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan saya begitu saja? Saya waktu itu termenung, dan saya mengambil jarak untuk mencari ketenangan. Saya mengingat-ingat kembali bagaimana cara saya harus berdamai dengan dia. Saya tidak boleh melakukan ini kepada dia.
Saya tidak berpuji, karena itu tidak mencerminkan tindakan belas kasih. Lalu teman-teman, bagaimana saya menyikapinya? Saya datang langsung kepada dia. Saya berikan masukan positif kepada dia. Saya ingatkan kembali bagaimana dia dulu jadi orang yang berintegritas, dan sekarang dia menjadi orang yang kurang berintegritas. Saya berikan, saya ingatkan. Pada akhirnya saya mengampuni dia, dan saya rasa saya menjadi lebih lega. Saya rasa saya bangkit karena saya berani mengakui kesalahan dia. Saya berani bicara kepada dia. Dan begitulah saya berbelas kasih kepada rekan saya. Tentu teman-teman juga bisa berbelas kasih dengan cara yang seperti ini. Tapi juga bisa saja teman-teman menemukan cara belas kasih yang lebih baik ataupun lebih relevan dalam keseharian teman-teman. Saya harap sharing saya pada kali ini tentang belas kasih dan juga sedikit pembahasan pada kali ini bisa menjadikan teman-teman kaum muda semua menjadi lebih semangat dan berbelas kasih. Jadi terima kasih dan selamat berbelas kasih pada sesama kita. Terima kasih, sampai jumpa.